Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara khotbah pada hari Minggu biasa yang ke-17. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan dan menjadi inspirasi hidup selama 1 pekan ke depan, yaitu bacaan pertama diambil dari Kitab pertama Raja-Raja. Bacaan yang kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Mari kita awali renungan kita pada kesempatan ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah hikmat dan pengertian. Siap menjadi pemukat. Mungkinkah hidup ini harus dihadapi dengan santai? Sering bahasa kaum muda mengatakan sentui. Atau dengan suatu keberanian yang full, tanpa ada rasa takut, rasa cemas, dan gelisah. Saya pribadi menjiwainya secara terbalik. Justru dari hati kecil saya dan dengan jiwa besar, saya berani mengatakan bahwa dalam menjalani hidup ini harus ditakuti. Ingat, pemazmur mengatakan ketakutan adalah awal kebijaksanaan. Kita takut memiliki sesuatu. Kita takut tidak memiliki uang. Yang punya juga rasa takut. Kita takut karena ada penyakit dan sakit dalam tubuh kita. Dan kita takut mati. Semuanya itu ada dalam diri kita. Maka kita terus berjuang, bekerja, berdoa supaya bisa mengatasi rasa takut itu. Minimal rasa pikirannya kita tenang, rasa batin kita damai. Oleh karena itu, orang terus-menerus mencari dan menemukan apa yang dalam kitab suci dari Injil Matius dikatakan bahwa mencari dan menemukan mutiara berharga. Saking berharganya itu, maka setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Injil Matius bab 13 ayat 46. Betapa berharganya mutiara itu sehingga orang tersebut menjadikan mutiara itu sebagai satu-satunya harta untuk menjadi kebanggaan miliknya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksudkan mutiara berharga itu? Apakah punya istri cantik sudah tergolong sebagai mutiara berharga? Punya suami cakep, punya anak cantik dan cakep, punya rumah mewah, punya banyak motor, banyak mobil, punya banyak tanah, punya banyak karyawan. Apakah itu tergolong sebagai mutiara berharga?
Mutiara yang paling indah dan berharga adalah hati yang penuh hikmat dan pengertian, sebagaimana disampaikan oleh kitab pertama Raja-Raja dalam bacaan pertama. Ketika dialog antara Salomo dengan Allah Bapa, dia diharapkan untuk menyampaikan permintaan. Dan puji Tuhan, Allah Bapa mengatakan, saya mau memberikan kepadamu roh hikmat dan pengertian. Luar biasa indah. Maka kalau dalam undangan itu, undangan kondangan terlebih dikatakan, doa dan kehadiranmu adalah suatu kado yang sangat berharga bagi kami. Bukan amplopnya atau kadonya tidak bisa dimuat di mobil pick up karena saking besarnya. Tetapi perhatianmu lewat doa dan kehadiranmu, itulah yang saya butuhkan. Luar biasa itu. Maka Mario Teguh, seorang motivator kondang, mengatakan, bukanlah harta yang memberhasilkan kita, tetapi kebaikan. Maka marilah kita sepenuhnya tulus untuk menjadikan diri kita peneladan dari perilaku yang baik, agar kita diberikan izin untuk mengajarkan kebaikan, dan yang akhirnya akan menjadikan kita berwenang untuk mengharuskan kesetiaan kepada kebaikan itu. Dan menurut saya, inilah versi hati yang penuh hikmat dan pengertian itu sendiri. Dan ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, lebih jauh kita lihat bagaimana hikmat dan penuh pengertian itu dipahami dalam konteks biblis imani. Justru hikmat dan pengertian ini jauh lebih cemerlang dan cingklong di atas segalanya. Maka dia juga melebihi. Dia melebihi yang namanya hamuraon, hagabeon, hasangapon, atau kekayaan hartawi yang lainnya. Hendaknya sukacitamu itu mendapat kesempurnaannya di alam sorgawi. Maka dikatakan bahwa akan terdapat ratapan dan kertak gigi kalau bagi yang masuk sorga dengan membawa gigi. Maka saya teringat waktu di SMU Seminari Menengah, ada seorang guru bahasa Inggris, orang Eropa, dia mengatakan, para siswa dan siswa sekalian, mengapa orang yang sudah tua itu kalau dia meninggal, kalaupun dia memiliki gigi palsu, biasa kalau di Flores itu kalau sudah tua itu dicari gigi untuk dipasangin, bahkan giginya itu gigi emas, itu gigi palsu itu. Nah, atau yang sudah rontok giginya dibiarkan untuk masuk surga. Yang giginya emas ditanggalkanlah gigi emasnya itu. Tujuannya apa? Supaya masuk surganya ompong. Karena di sana akan terjadi ratapan dan kertakan gigi bagi yang membawa gigi. Maka saudara-saudariku, lebih bagus ompong untuk masuk surga. Saudara-saudari yang terkasih, bersukacitalah itu karena ada roh hikmat dan pengertian. Sukacita dalam Allah Bapa juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52, Yesus memberikan perumpamaan soal apa itu pukat. Dan kepada Anda sekalian, saya memberikan tugasmu untuk menjadi pemukat.
Pemukat siapa? Anda tidak usah pergi nelayan, tidak usah pergi mencari ikan dengan membawa pemukat. Tetapi yang saya maksudkan adalah agar semakin banyak orang mengambil bagian di dalam hikmat dan pengertian itu. Yaitu sekali lagi, hikmat dan pengertian yang dimaksudkan adalah bersukacita bersama dan di dalam Allah. Miskin-miskinnya kita, tetapi kita punya sukacita, kita punya rasa kegembiraan di dalam Allah, maka sungguh dahsyatnya hidup manusia itu. Bahkan dikatakan sempurnanya hidup kita di dunia ini kalau kita sudah mengalami kebaikan dan sukacita di dalam iman akan Allah Bapa. Oleh karena itu, kepada saudara-saudari sekalian, jadilah pukat yang siap menjala banyak orang agar ikut bersukacita di dalam Allah. Semakin banyak orang yang mengalami sukacita di dalam kasih Yesus, maka semakin melimpahlah sukacita ada dalam dirimu. Semakin banyak orang yang Anda tarik untuk mengikuti dan merasakan betapa sukacita Allah, maka disitulah suatu kebanggaan iman yang luar biasa. Tetapi dengan catatan, tidak mesti Anda menyelamatkan banyak orang dengan cara sebanyak-banyaknya dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak usah. Melalui tutur kata, perhatian, dan sapaanmu saja, orang merasakan betapa indahnya hidup ini. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama berjuang, bekerja untuk mencari sukacita di dalam Yesus sebagai mutiara yang berharga. Karena kasih Yesus itu seperti Trans TV milik kita bersama. Cinta Yesus seperti SCTV, satu untuk semua. Kuasa Yesus seperti RCTI, membuat hidup semakin oke saja. Berkat Yesus seperti TPI, makin asik saja. Jadikan Yesus seperti TV One, selalu di hatimu. Dan tentunya kita bersama-sama, baik satu gereja maupun non-gereja atau non-Kristiani, adalah bersama-sama anggota TVRI, menjalin persatuan dan kesatuan. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian hikmat dan pengertian ada pada dirimu karena kita mencari hikmat dan pengertian itu, yaitu mutiara berharga, yakni bersukacita di dalam nama Allah. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.